Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Hasana dari kelas MJ301 dengan NIM 240201020837. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola produksi dan manajemen proyek. Soal yang pertama yaitu pola produksi PTHH. PTHH mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan tersebut dengan data triwulan 1 permintaannya 400, TW2 1100, TW3 1300, dan pada TW4 permintaannya 900 unit. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Yang pertama, pola konstan sebesar 1000 unit tiap triwulan. Yang kedua, pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. Dan yang ketiga, pola moderat, di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit dan TW3 dan keempat sebesar 1200 unit. Informasi lainnya yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Biaya simpan Rp250 per unit per triwulan, biaya subkontraknya 600 per unit, biaya kerja lemburnya 200 per unit, dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit per triwulan. Setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan labor turnover cost 15.000, sedangkan bila kurang dari 100 unit sebesar 25.000. Kapasitas maksimum mesin yang ada yaitu 2.000 unit per triwulan. Yang diminta adalah tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas pola produksi konstan, yaitu biaya simpan. Pada triwulan 1, jumlah produksi yaitu 1000 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 400 unit. Maka 1000 dikurang 400 sama dengan 600, dikali biaya simpannya Rp250 per unit, dihasilkan 150.000. Begitupun pada TW kedua, permintaan juga 1000, jumlah produksi 1000, sedangkan permintaan sebesar 1100, maka permintaan 1000 ditambah dengan biaya simpan yang sebulat pada T1 600 dikurang 1100 menghasilkan 500. Jumlah produksi yang disimpan yaitu 500 dikali Rp250 menghasilkan 125.000. Pada TW3, permintaan sebesar 1000, jumlah produksi sebesar 1000, sedangkan permintaan sebesar 1.300, maka ditambahkan juga dengan yang tersisa dari TW2 500 menghasilkan 200 unit yang harus disimpan dikali Rp250 menghasilkan 50.000. Pada TW3 juga seperti itu, permintaan sebesar 900, jumlah produksi sebesar 1000 sedangkan permintaannya hanya 900, maka 1000 dikurang 900, 100 unit ditambah dengan jumlah yang tersisa dari TW3 200 menghasilkan 300. 300 dikali Rp250 menghasilkan 75.000, maka total biaya simpannya besar Rp400.000. Yang kedua, kita akan membahas biaya subkontraknya tidak ada, yang juga biaya kerja lemburnya juga tidak ada karena biaya lembur dibayar bila produksi melebihi 1.500, sedangkan produksi kita tidak melebihi dari 1.500, hanya 1000 unit. Maka total rekapitulasi biaya produksinya adalah 400.000. Yang kedua yaitu pola bergelombang. Biaya simpannya tidak ada karena jumlah produksi menyesuaikan dengan permintaan.
Selanjutnya, biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 terjadi kenaikan produksi yaitu dari 400 menjadi 1.100. Maka 700 unit dibagi 100 sama dengan 7 dikali dengan 15.000 dari biaya labor turnover cost. Didapatkan 105.000 rupiah. Dari triwulan kedua ke triwulan ketiga juga terjadi kenaikan produksi yaitu sebesar 200 unit dibagi 100 dikali 2 dikali 15.000 menghasilkan 30.000. Dari triwulan 3 ke triwulan 4 terjadi penurunan produksi dari 1.300 menjadi 900 unit, maka dihasilkan biaya perputaran tenaga kerjanya 100.000. Total keseluruhan biaya perputaran tenaga kerja adalah 235.000. Untuk biaya lembur tidak ada karena biaya lembur dibayarkan jika produksi dilakukan di atas 1.500 unit per triwulan. Biaya subkontrak juga tidak ada. Maka total rekapitulasi pola bergelombang yaitu 235.000. Selanjutnya itu pola moderat, di mana triwulan 1 dan 2 800 unit, triwulan 3 dan 4 1.200 unit. Untuk biaya simpannya pada triwulan 1 adalah 400 unit yang disimpan karena permintaannya sebesar 400 unit sedangkan yang tersedia 800 dikali 250 rupiah dihasilkan 100.000. Pada triwulan 2 permintaan sebesar 1.100 sedangkan yang tersedia 800 ditambah 400 maka yang yang harus disimpan itu 100 unit dikali 250 menghasilkan 25.000. Pada triwulan ketiga permintaan sebesar 1.300 unit di mana jumlahnya yang tersedia hanya 120 unit tetapi sisa dari yang tersimpan pada triwulan 2 ada 100 unit maka jumlahnya sama sehingga pada triwulan 3 tidak ada biaya simpan. Pada triwulan keempat tersedia 1.200 unit sedangkan permintaan sebesar 900 maka biaya simpannya adalah 300 dikali 250 sama dengan 75.000. Total biaya simpan keseluruhan yaitu 250.000. Selanjutnya untuk biaya lembur tidak ada karena produksi dilakukan di bawah 1.500 unit. Untuk biaya subkontrak juga tidak ada. Selanjutnya biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 tidak ada biaya karena jumlah yang produksi dan permintaan sama 800 ke 800. Sedangkan pada triwulan 2 ke triwulan 3 permintaannya dari 800 ke 1.200 yaitu penambahan 400 unit. Maka 4 dikali 15.000 karena 100 unit itu dibagi 100 unit dihargai 15.000 sehingga 4 kali 15.000 sama dengan 60.000 rupiah. Dari triwulan 3 ke triwulan 4 juga tidak ada biaya karena permintaannya dari 1.200 ke 1.200. Total keseluruhan dari biaya perputaran tenaga kerja yaitu 60.000. Maka total rekapitulasi pola moderat adalah 260.000. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari perhitungan incremental cost dari setiap pola produksi yang dilakukan, dapat disimpulkan pola yang paling efisien untuk dipilih oleh perusahaan adalah pola produksi bergelombang karena biayanya lebih rendah dari kedua pola yang lainnya yaitu sebesar 235.000 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas soal mengenai manajemen proyek. Dengan soal perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut seperti yang tertera pada tabel.
dan kita diminta untuk menggambarkan jaringan proyek dan serta menghitung slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Berdasarkan soal nomor 2, saya membuat tipe jaringan AON karena A dan B tidak memiliki hubungan dari yang sebelumnya, sedangkan C hingga G memiliki panah yang menunjukkan hubungan yang harus didahulukan. Selanjutnya yaitu menghitung slack time. Slack time adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Maka secara sistematis, slack time memiliki rumus LS dikurang ES atau LF dikurang EF. Jadi, dari kegiatan A sampai G, waktunya yaitu A 6 jam, B 7, C 5, D 6, E 5, F 8, dan G 4. ES adalah mulai terdahulu atau early start, di mana waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulu sudah selesai. Selanjutnya EF adalah earliest finish, di mana waktu terdahulu suatu kegiatan dapat selesai. Yang ketiga yaitu LS, di mana let's start adalah waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Selanjutnya let's finish atau LF adalah waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Di sini kegiatan A ES-nya 0 dikurangi dengan LS dikurang ES. Karena LS-nya 0 dikurang ES 0, maka dapatkan hasil 0. Begitu juga dengan LF dikurang EF menghasilkan 0, maka slack time-nya adalah 0. Untuk kegiatan B, LS dikurang ES adalah 4, sedangkan 11 dikurang 7 menghasilkan juga 4. Untuk C, 6 dikurang 6 habis 0, 11 dikurang 11 0. Pada D, 11 dikurang 11 LF dikurang EF, 17 dikurang 17 juga 0. Sedangkan pada kegiatan E, LS dikurang ES menghasilkan 13, LF dikurang EF juga 13. Pada kegiatan F, begitu juga LS dikurang ES, 17 kurang 17 menghasilkan 0, dan LF dikurang EF menghasilkan 25. 25 dikurang 25 sama dengan 0. Pada kegiatan G juga LS dikurang ES menghasilkan 0, dan LF dikurang EF menghasilkan 0. Maka dapat dilihat pada gambar yang menjadi titik kritisnya yaitu A, C, D, F, dan G, di mana jalurnya tidak terputus melalui jaringan proyek yang dari mulai pada kegiatan pertama proyek dan berhenti pada kegiatan terakhir proyek. Kegiatan dengan slack 0 sama dengan A, C, D, F, dan G yang merupakan jalur kritis. Total dari waktu proyek keseluruhan yaitu 29 karena penjumlahan dari waktu dari kegiatan A, C, D, F, dan G. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan. Saya ucapkan terima kasih.